Maidah itu makanan atau hidangan, jadi kumpulan makanan, kumpulan hidangan. Karena jamuan, ya? Ya, jadi kalau ada saya itu kenyang terus, Pak. Karena Tuhan Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Shalom sahabatku, apa kabar semua? Harapan dan doa saya selalu sehat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabatku, di video kali ini saya akan mencari dan mengumpulkan kesaksian para murtadin. Puji Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang sudah dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan tentang kebenaran, bersaksi bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan yang menyelamatkan. Sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang Mas Nita ya di dalam video yang akan saya tampilkan untuk kita. Dia adalah tadinya sebagai ketua Islam Center, lalu dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan tentang Injil, supaya mereka yang belum mengenal, mereka boleh percaya, mereka boleh mendengar bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ada juga seorang Muslim, Hajah Fatimah, seorang Muslim yang dimana punya power, berpengaruh di dalam mengislamkan orang-orang Kristen, tetapi hatinya dijamah oleh Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan seorang pria Muslim juga yang dimana dia punya keinginan untuk mengislamkan pendeta-pendeta yang ada di Indonesia dan secara khusus di Jakarta. Bahkan dia membakar gereja, saudara, tetapi hidupnya dijamah oleh Roh Tuhan, hidupnya dijamah oleh Yesus Kristus. Untuk lebih lanjut, kita akan saksikan seperti apakah kesaksian para murtadin, dari mana latar belakang sebagai orang Islam sekarang telah memilih Yesus dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, satu-satunya juru selamat bagi kehidupan mereka. Mari kita saksikan video berikut ini. Kalau dibilang fanatik, iya. Kalau dibilang seorang hajah, iya. Saya beberapa kali untuk berangkat haji dan umroh. Karena pertama saya pendiri yayasan, kedua saya juga membawa jemaat untuk ke sana, dan memang satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa saya memiliki satu yayasan Al-Fat. Al-Fat itu kemenangan. Itu saya ambil di salah satu Al-Quran, salah satu surat, bahwa Al-Fat itu kemenangan. Setelah surat Muhammad itu baru surat Al-Fat. Karena ada satu euforia, ada satu dulu itu saya seorang pengusaha ya, pengusaha yang sukses, pengusaha yang kalau dikatakan sangat besar sekali. Saya punya dana dan antusias bahwa saya harus mensyiarkan agama saya waktu itu, dan saya membawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan saya yang dulu. Dan bagaimana saya satu kemenangan untuk saya, satu hal yang membuat saya bahwa ini harus terjadi. Bercerita, jadi waktu aku koma, tiba-tiba aku pikir aku mati. Oke. Yang aku rasain adalah aku seperti ditransfer ke ruangan yang sangat gelap, saya nggak kelihatan apapun. Lalu tiba-tiba, long story short, aku ketemu Tuhan Yesus di waktu aku koma. Yang aku rasain adalah begini. Aku di ruangan gelap, tiba-tiba aku memperhatikan ada satu titik terang di ujung jalan. Tiba-tiba aku perhatiin, ini terang apa gitu. Saya hanya bisa berpikir, ini saya di mana? Apa yang terjadi? Ini aku mati atau enggak? Apa ini di sorga atau ini di neraka atau di mana? Ini aku di mana? Gelap, hanya gelap. Tiba-tiba aku ketemu terang, aku perhatiin ini terang apa? Ini aku di mana? Masih penuh pertanyaan tuh. Tiba-tiba terangnya itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Lalu yang sampai detik ini saya masih ingat adalah postur pundaknya. Saya bisa melihat dengan jelas karena terang itu semakin besar dan akhirnya sampai benar-benar ada di depan saya persis. Wow. And then? Yang saya bisa melihat dengan jelas postur pundaknya saja, tapi mukanya nggak kelihatan karena hanya terang. Ternyata terang itu muncul dari wajahnya.
Which makes sense karena di Alkitab kan tertulis ayat Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Saking terangnya begitu terang, aku tutup mata. Waktu aku buka mata, aku bangun dari koma. Oh, nggak ada interaksi. Nggak ada Yesus nggak pembicaraan. ngomong apa-apa. Nggak ada pembicaraan, nggak ada interaksi. Dalam mobil itu aku berjumpa dengan Tuhan gitu. Kayak apa? Jadi waktu itu aku doa ya, karena aku sering disiksa, jadi aku kan takut ya. Ini kan mau disidang ya, gitu. Nah, saya doa waktu itu pacarku bilang, Paul yang sekarang jadi suamiku ini bilang, kalau kamu udah nggak sanggup lagi, kamu nggak kuat lagi, kamu doa, sebut nama Yesus, nama yang berkuasa, gitu kan. Akhirnya saya doa itu di dalam mobil jeep, kakakku, Pak De aku di belakang, kita nggak pakai AC, kaca dibuka, aku doa, oh Tuhannya Paul, gitu. Dia bilang, oh Tuhannya Paul, katanya engkau berkuasa, katanya engkau ajaib, tolong aku Tuhan, aku udah nggak sanggup lagi disiksa mamaku. Lalu aku lihat sinar yang luar biasa, aku melihat sesosok yang pakai jubah putih, pakai mahkota, lalu ada suara, jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Terus saya kaget dong, aku pikir hantu dong. Aku nanya, kamu siapa? Lalu dia jawab, akulah Yesus Kristus Tuhan. Akulah Tuhannya semua umat manusia. Dan aku akan datang kedua kalinya untuk menghakimi umat manusia. Jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Langsung saya bilang, amin. Di situ saya semakin yakin bahwa Tuhan yang orang Kristen, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tadi saya ceritakan sebelumnya saya adalah Bani Kedar, bapak saya dari Arab, ibu saya dari Sunda. Waktu itu saya sebetulnya ingin meninggal karena perdarahan terus. Jadi kepercayaan kalau meninggal sana dosanya diampuni. Tapi ternyata lain, apa yang dipikirkan manusia, kehendak Tuhan lain. Kami dari Malaysia dengan saya setelah tawaf, kami melihat salib di atas tulisan. Sesudah itu di Madinah, di tempat makamnya Nabi Muhammad, dengan tiba-tiba ketika saya sholat subuh sedang baca Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas, itu dengan tiba-tiba saya melihat ada seorang laki-laki pakai jubah tinggi, setinggi melebihi makamnya Nabi Muhammad. Tapi setelah itu saya pingsan karena melihat sinar dari kepalanya itu. Ternyata waktu pingsan saya dibawa ke awan-awan. Setelah di awan-awan, entah dari apa kok dari mulut ini mengatakan, Isa, 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 aku nggak mau mati di sini. Aku mau dikumpulkan dulu dengan anak-anak gitu. Akhirnya karena saya menendang kaki, tangan juga ikut ke kanan ke kiri, jadi mereka marah. Ibu kok sholat subuh dikatakan Isa, ibu rupanya kemasukan setan, katanya begitu. Tapi ya puji Tuhan, setelah saya merenungkan, akhirnya setelah saya pulang, saya membaca Taurat dan Injil dari Al-Quran. Ternyata saya baru tahu bahwa Alkitab itu adalah untuk Taurat dan Injil, kitab suci umat Nasrani. Kalau Alkitabi adalah Al-Quran. Jadi artinya kitab suci umat Islam. Dan waktu saya belajar di sana, yang diajarkan tuh yang terpenting, ibu harus mengerti bahwa di dalam surat Nabi Muhammad diturunkan ada ayat yang hak, ada yang batil. Nah itu harus tahu perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Akhirnya baru saya tahu kok pengajarannya lain dah. Yang hak yang bagaimana? Yang hak itu yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Contoh Ali Imran, bahwa Al-Quran itu membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Jadi di situ ada Allah berfirman, Hei Isa, aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu ke sisiku dan pengikutmu akan kujadikan lebih mulia atau di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Terus saya kaget,
loh katanya Isa Al-Masih tidak wafat dan tidak disalibkan, tapi orang lain. Nah dulu saya waktu jadi Bani Kedar, di surat An-Nisa ayat 157 dikatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, tetapi di bawahnya bertentangan. Isa tidak mati dan tidak disalibkan, karena yang disalibkan orang lain. Nah itu saya waktu masih Bani Kedar percayanya itu, bahwa Isa tidak mati, tidak wafat dan tidak disalibkan, tapi Isa diangkat ke sisi Allah. Tapi terus ada di surat Yunus, surat Nabi kepada Nabi Muhammad, kalau kamu ragu-ragu tentang apa saja isi Al-Quran yang hak, yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya, bertanyalah ke umat Nasrani, yaqra'unal kitaba min qablika. Bertanya kepada umat Nasrani yang sudah membaca kitab-kitab sebelumnya. Sesudah itu saya tidak berani menanyakan ke orang Nasrani. Saya nanti dibohongi. Jadi saya bacanya dari Al-Quran, mengikuti. Harus bertanya, ketika saya bertanya, ya bertanya. Ke depan saya kebetulan orang Batak. Jadi bertanya, apakah benar Isa Al-Masih? Iya Bu, Isa Al-Masih wafat dan dibangkitkan. Hidup kembali menjadi Tuhan. Gitu. Puji Tuhan, akhirnya saya terima Yesus sebagai Tuhan. An-Nisa 4 ayat 159. Tidak seorang pun dari orang-orang kafir min al-kitabi sampai sekarang yang beriman kepada Isa. Terus di ayat 162-nya ketuhanan. Orang-orang yang berilmu mengatakan bahwa ketuhanan, percaya dengan ketuhanan Isa. Akhirnya saya baru percaya bahwa Isa Al-Masih itu karena Al-Quran yang diterjemahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Penerbitnya CP Jaya Sakti Surabaya mengatakan mukadimah artinya Al-Maidah artinya hidangan. Tapi disebut juga Isa Al-Masih adalah penyelamat. Al-Munkij. Al-Munkij itu artinya Isa Al-Masih penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah. Nah, akhirnya saya mulai saat itu karena suruh bertanya umat Kristen, jadi saya beli buku. Tidak bertanya, saya mau belajar sendiri begitu. Akhirnya puji Tuhan, saya disekolahkan Alkitab, tapi saya tidak sampai selesai. Saya hanya tidak ingin jadi pendeta, saya ingin penginjil yang memberitakan kebenaran. Puji Tuhan, saya diutus Tuhan, karena waktu itu saya dapatnya dari Yesaya 61, Roh Tuhan. Ya, maaf Bu, tadi jaringan terputus ya Bu ya? Iya. Ya, silakan Ibu lanjut Bu, silakan. Saya pertama tidak langsung menginjil, tapi hanya kesaksian. Saya hanya diminta kesaksian. Tapi setelah sekolah Alkitab, saya nggak mau selesai, saya menginjil. Akhirnya Tuhan kirim di Bali 3 bulan saya. Terus waktu itu di Solo ada sekolah Alkitab yang tidak bayar. Jadi hidup mereka dari cocok tanam. Jadi saya mengajar Taurat dan Injil dari Al-Quran. Jadi ternyata di dalam Al-Quran Al-Maidah dikatakan kalau ada umat Nasrani setelah perjamuan kudus makan hidangan yang dari surga terus mengingkarinya, maka Tuhan akan menyiksanya dengan siksaan yang belum pernah diberikan kepada seorang pun manusia. Sebab oleh karena itu saya bertambah kuat imannya. Oh kalau begitu ya sudah, saya mau dibaptis. Akhirnya saya dibaptis di satu gereja. Nah itu puji Tuhan, setelah dibaptis saya baru diutus oleh Tuhan. Saya dipercayakan bawa firman ke Madiun, ke panti asuhan, ke Surabaya, ke Bali. Ya puji Tuhan, di Bali kemuliaan Tuhan dinyatakan, sampai ada orang-orang yang dibaptis. Pokoknya setiap saya yang saya singgahi, yang saya sampaikan firman, itu puji Tuhan, ada aja orang yang dibaptis itu. Dan puji Tuhan,
hanya setelah COVID ini saya tidak melayani lagi, cuma dengan doa. Sekarang hanya dengan doa syafaat saja. Puji Tuhan, dengan pujian dan dengan penyembahan itu merasa hadirat itu hadir, hadirat Tuhan hadir, sehingga saya bisa berbicara, bisa ada kiriman dari Bali anak-anak muda, tolong Oma doakan, ya puji Tuhan dia bisa sampai memberitakan keselamatan kepada ke pulau-pulau. Ya puji Tuhan lah. Begitu juga yang di Bandung, ada orang yang mau jual tanah, terus ada suatu pabrik, ingin ada jemaatnya, pekerjanya 30 orang. Saya kasih buku aja, supaya dia bisa menelaah sendiri, tidak bisa dipaksakan. Jadi puji Tuhan, memang penderitaan juga ada. Saya pernah dipanggil. Karena waktu itu saya ngajar kepada anak-anak Kristen, tapi oleh anak Kristen diberikan kepada temannya. Akhirnya saya dipanggil, foto-foto waktu senang menunaikan ibadah haji, diambil semua, dilihatkan. Ya saya lihat, silahkan saya memang sudah haji. Gitu. Tapi waktu diminta pulang, tidak ada yang ngaku, nggak tahu gitu. Tapi puji Tuhan, bukan saya yang bicara, tapi Roh Kudus yang berbicara. Puji Tuhan, haleluya, shalom sahabat yang terkasih. Kita bertemu kembali di dalam channel ini, channel yang luar biasa bagi kita semua. Di sini kita akan belajar bersama. Kenapa saya menolak kenikmatan bidadari surga? Haleluya. Secara daging memang jujur ini, saya agak sedih dulu pertama saya masuk Kristen. Saya bertanya kepada seorang hamba Tuhan di gereja, di surga Kristen apakah kita nanti ada di sana melakukan hubungan badan dengan wanita-wanita yang cantik gitu ya, dengan bidadari-bidadari yang bohai mulus gitu ya. Saya dulu berangan-angan waktu remaja, saya senang sekali kalau ada ustadz atau guru ngaji bercerita tentang tamasya surga. Itu mata saya pasti melek sahabat. Saya membayangkan betapa cantiknya itu wanita, 72 bidadari yang dikatakan melebihi daripada cantiknya artis-artis yang ada di dunia. Siapa sekarang asli ada di dunia ini katanya gitu. Kita sebutlah kalau zaman saya itu Niki Ardila gitu ya. Pada zaman-zaman saya itu lebih cantik jauh. Jadi kita berkhayal, berangan-angan betapa enaknya nanti itu di surga agama saya dulu. Secara daging ini kita berbicara ya, ada begitu gitu ya. Jadi memang kita sudah mendapat hal itu, sudah mengertilah kita bahwa kita akan mendapat surga gitu. Cuman sekarang waktu saya percaya Yesus, saya bertanya hal itu kepada seorang hamba Tuhan, dikatakan tidak ada hal-hal begitu di surga Kristen. Tidak ada kita akan melakukan hubungan-hubungan itu. Saya jujur agak sedikit, wah nggak enak ini surga Kristen ini ya. Kok nggak ada melakukan hubungan-hubungan seks gitu ya. Ya puji Tuhan. Jadi saya berpikir, oh, nggak ada enaknya. Cuma setelah saya dewasa dalam keimanan saya sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, saya semakin mengerti surga bukanlah hal begitu. Surga tidak akan mungkin menyediakan tempat yang begitu sahabat. Jikalau memang ada di surga agama saya dulu, itu terserah mereka. Biarlah itu kita hormati juga surga mereka yang ada begitu-begitu ya. Nah itu biarlah ajaran mereka. Cuman kita mau membahas apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat yang ke-30. Ayat 30 dikatakan,
Karena pada waktu kebangkitan orang tidak akan kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Nah, di sini saudara yang terkasih, sahabat yang terkasih, dikatakan bahwa tidak ada kawin mengawinkan di dalam kerajaan Allah. Jadi tidak ada hubungan kawin-kawin gitu untuk melakukan begitu-begitu. Kita di sana memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hati damai, sejahtera. Sebab di sini sangat tegas dikatakan Tuhan Yesus, bahkan di ayat 29 dikatakan, Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, tidak mengerti kalau ada pemikiran-pemikiran kita hal-hal begitu, saudara, hal-hal nafsu begitu, di kerajaan sorga disediakan Allah begitu, itu kita tidak mengerti kerajaan Allah, dikatakan Tuhan. Tidak ada yang begitu-begitu, itu sangat ditegaskan oleh Tuhan. Kamu sesat, kata Tuhan, kamu tidak mengerti kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara tentang sukacita, damai sejahtera. Kerajaan Allah tentang damai sejahtera kita. Jadi tegas sekali, kamu tidak mengerti kitab suci, kata Tuhan Yesus. Tidak akan ada kawin mengawin. Logika kita yang berpikir, saudara, kalau surga ada yang begitu-begitu, surga kita sekarang ada begitu-begitu, dihadiahi umpamanya lebih banyak lah daripada agama saya. Kalau agama saya umpamanya 72, ini umpamanya ya, di agama saya sekarang itu menjadi 105. Wah, mungkin kalau dibikin bonus-bonus gitu sama pendeta, hamba Tuhan, bahkan Tuhan Yesus, bisa saja dibikin bonus itu. Pasti orang dengan cepat berbondong-bondong masuk Kristen dengan hal-hal begitu. Tapi saudara yang terkasih, tidak akan pernah ada hal begitu. Nanti di sorga kalau kita melakukan gitu, siapa yang menonton gitu ya? Pasti dilihatin begitu. Nggak mungkin surga itu disiapkan tempat-tempat, kamar-kamar untuk melakukan begitu. Siapa yang melihat? Apakah kita nggak malu? Logika kita ya. Tapi kendati pun ada agama yang begitu, ya mari kita sama-sama menghargai, menghormati perbedaan tersebut. Tetapi kekristenan tidak pernah hal begitu diajarkan. Kalau di agama saya dulu diajarkan bahwa di sorga itu kita nanti ada makan-makan juga, itu makan-makan. Makanya kalau minum alkohol itu di dunia tidak dilarang gitu ya, diharamkan minum alkohol, tidak boleh. Tapi nanti di surga kita boleh melakukan itu, minum, puas-puasan, bisa melakukan. Karena di dunia inilah kita mengalami larangan-larangan itu dan ini dan itu, dilarang semua. Tapi nanti kalau di surga kita nanti mau minta apa, baru terpikir saja, umpamanya minta buah mangga, baru kepikiran langsung datang, swing gitu ya. Kalau yang setahu saya, kata guru saya dulu, baru kepikiran saya mau pilih makanan yang paling enak, umpamanya Pizza Hut gitu ya, atau KFC atau burger gitu, atau BPK. BPK mungkin nggak ada, saya nggak tahu apakah ada di sana gitu ya. Jadi makanan yang terenak itu baru kepikiran saja langsung sudah datang, begitu katanya saudara. Langsung sudah datang, langsung kita santap lah itu makanan, kita menikmati makanan, bahkan minum-minum alkohol pun boleh. Tetapi di firman Tuhan dikatakan dalam Roma 14 ayat 17 sangat tegas dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara yang terkasih, ada pun perjamuan nanti kita bersama anak domba, bukan berarti kita pesta-pesta, maksudnya pesta-pesta minum-minum alkohol, mau makan sampai kekenyangan, tidak saudara-saudara yang terkasih. Tetapi bagaimana kita di situ adalah damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita damai sejahtera, sukacita, karena di dunia ini sahabat, kita akan mengalami penderitaan, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami teror, kita mengalami masalah yang berat, kita mengalami pandemi COVID-19 ini, kita mengalami ekonomi, kesulitan ekonomi, kita di dunia ini mengalami macam-macam tantangan. Tetapi di sorga
kita tidak akan mengalami hal seperti itu. Itulah damai sejahtera, sukacita kita terus. Karena untuk meraih sukacita itu sangat susah, sahabat. Untuk mendapatkan sukacita itu, orang banyak untuk mendapatkan sukacita dengan melakukan ini, beli mobil ini, beli itu dan ini, dan mempunyai istri yang banyak, mempunyai rumah yang banyak. Apakah dia bersukacita? Belum tentu, sahabat. Tetapi firman Tuhan berkata, untuk mendapatkan sukacita yang sejati itu, damai yang sejati itu, kita dapatkan nanti di dalam kerajaan sorga Yesus Kristus. Jadi, puji Tuhan, walaupun saya tidak mendapatkan lagi bidadari, biarlah saya serahkan bidadari saya itu kepada siapapun yang mau. Gitu. Kalau mau ya ambil saja, saya udah nggak mau lagi, sahabat. Saya mau maksudnya saya mau sukacita, saya mau damai sejahtera. Saya juga adalah sebagai penghujat, bahkan antikris. Alkitab bilang begitu. Ya. Nah, pesan saya kepada mereka, stop menghujat. Itu aja, stop menghujat. Ya. Sebab suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, satu saat Yesus akan datang yang akan menentukan engkau masuk surga atau masuk neraka. Tidak ada jalan lain. Berhenti menghujat, buka hatimu, terima Yesus. Sebab Yesus jamin kita masuk surga. Yesus, dia naik ke surga, dia akan kembali lagi kepada kita untuk menjemput kita. Amin. Dia di surga. Maka setiap kita yang percaya, kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita pasti berada di mana Tuhan berada. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Alkitab, iya kan? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada nabi seperti Yesus yang memberikan ketegasan, memutlakan, hanya melalui dia bisa ketemu Bapa. Bapa di mana? Bapa di surga. Ya kan? Dan dia menutup kemungkinan bagi orang lain sebagai jalan ke surga. Ya, karena engkau hidup dalam dosa. Ya, engkau terus hidup dalam dosa. Dan hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa, menghapus dosamu. Ya. Shalom Aleichem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semua. Saat ini di hadapan saya ada yang bernama Pak Almaidah. Pak Almaidah, siap. Yang kasih nama Bapak Almaidah itu siapa? Bapak saya. Bapak saya. Iya, nama asli Almaidah. Almaidah, mantap sekali itu ya. Nah, Almaidah itu artinya bahasa Indonesia apa sih? Almaidah itu artinya aneka hidangan lah. Oh. Gitu. Alnya itu kumpulan, Maidah itu makanan atau hidangan. Jadi kumpulan makanan, kumpulan hidangan. Karena, jamuan ya. Ya, jadi kalau ada saya itu kenyang terus, Pak. Karena Tuhan Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Pelayanan yang disediakan Tuhan untuk Pak Almaidah ini kelihatannya khusus juga ya. Betul, Pak, sangat khusus ya. Karena latar belakang kali ya. Ya, latar betul. belakangnya dulu apa? Dukun ya? Jadi begini, Bapak saya ini dukun. Bapak saya kan menurut silsilah keturunan dari Raja Bali. Dan ibu saya ini keturunan dari Raja Solo. Jadi saya punya sebenarnya punya gelar. Ya, tapi kita nggak pakai gelar itu. Dan bapak saya dukun, dari 7 bersaudara itu saya yang terpilih untuk menjadi dukun. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, saya harus jadi dukun. Jadi saya belajar Pak Jun dari mulai puasa 1 hari sampai 40 hari, ngebleng rawat sampai dikubur tuh puasa 40 hari saya untuk menemukan, untuk mendapatkan ilmu Pak Lukas itu. Betul. Supaya bisa jadi dukun yang betul, jos gitu betul. Ya. Nah, saya nggak puas ilmu dari bapak saya cari ilmu juga di Cikupa. Saya dapat al-hikmah, saya dapat ilmu juga dari Baduy, yang Maung Pundung, yang Pangurungan segala macam. Terus saya bertapa di salah satu gunung yang ada di Malingping, namanya Gunung Kencana selama 1 minggu. Di situ saya diangkat jadi anaknya Raja Jin di gunung itu. Waduh, ya jadi komplit Pak Jun. Jadi saya menguasai dari bapak saya, dari Cirebon juga saya belajar, dari Baduy, dari beberapa tempat. Jadi ibaratnya saya ini pengen menjadi orang nomor 1 gitu di dunia ini. Sebagai dukun ya? Dan itu tercapai Pak Jun. Karena bapak Jin saya itu mengatakan, nanti kalau kamu berurusan dengan siapapun, kalau ada yang ganggu kamu, itu urusannya sama saya. Kamu tinggal diem aja. Kamu nggak usah berperang, nggak usah kamu melawan. Itu saya yang melawan. Nah, setelah saya bertobat, ayat ini saya temukan di Keluaran 14 ayat 14 Pak Jun. Jadi aku akan berperang untuk kamu dan kamu tinggal diam saja. Nah, setelah saya menguasai ilmu Pak,
tujuan saya ini ingin santetin orang Kristen. Setelah saya mau santetin orang Kristen, kok nggak ada yang kena. Ada apa di dalam orang Kristen ini? Ini saya pelajari Pak Jun. Saya pinjem Alkitab teman saya dan saya pelajari. Ternyata saya banyak dapat ayat, terutama di Bilangan 23 ayat 23 bahwa kamu ini keturunan Yakub, kamu keturunan Israel yang sudah dibaharui, dan di dalam kita ini tidak akan mempan oleh santet, guna-guna dan lain-lain Pak Jun. Kenapa kita nggak mempan oleh santet dan guna-guna dan serangan iblis? Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 itu berkata, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh Allah yang di dalam kamu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia. Yang kedua Pak John, juga ada ayat yang mengatakan Lukas 10 ayat 19 bahwa sesungguhnya aku sudah memberi kuasa kepadamu untuk menginjak ular. Ular itu iblis, dan kuasa untuk menginjak kalajengking. Kalajengking itu penguasa roh-roh yang ada di bumi, dan kuasa menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Apalagi di Mazmur 60 ayat 14 bahwa bersama Allah kita akan lakukan perbuatan yang gagah perkasa, sebab Dia sendiri yang akan menginjak-injak lawan-lawan kita. Apalagi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, barang siapa lahir dari Allah dia akan mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan kita, yaitu iman kita. Dan di Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, jika engkau percaya, engkau akan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, perbuatan yang luar biasa, bahkan yang lebih besar, kata Tuhan Yesus. Kita akan melakukan perbuatan yang lebih besar karena aku pergi kepada Bapa. Jadi kita ada di dalam Yesus ini, kita memiliki kuasa Pak Jung. Kenapa Tuhan Yesus memberikan kuasa? Karena di dalam Matius 28 ayat 18 juga berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku sudah diberi kuasa di surga dan di bumi. Jadi, nah ini pas juga Pak Jun, dengan cocok dengan Al-Quran, Quran surat 3 Ali Imran ayat 45. Iskalatil malaikatu ya Maryama inaloha yubasirukui min husmuhul wajihan fi dunia wal akhirati wa minal mukrobin. Artinya begini, sesungguhnya malaikat sudah memberi kebahagiaan kepadamu wahai Maryam, bahwa Allah telah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra namanya Isa Al-Masih. Dia adalah seorang yang terkemuka, terbesar, teragung di bumi dan di surga, dan seorang yang didekatkan kepada Allah. Jadi Quran dan Alkitab ini kalau kita sejajarkan banyak ayat-ayat yang memiliki kesamaan, Pak. Ya, demikianlah kesaksian para murtadin yang dimana mereka adalah berlatar belakang agama Islam dan sekarang telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Kita akan terus siarkan tentang kumpulan-kumpulan murtadin supaya lewat kesaksian mereka banyak orang diberkati dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.